Selamat datang di video pertama dari tutorial dasar-dasar CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk memberikan style atau menentukan bagaimana suatu HTML elemen ditampilkan. Dalam tutorial pertama ini saya akan membahas mengenai aturan penulisan CSS dan bagaimana mengkaitkannya dengan dokumen HTML. Oh ya, untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan notifikasi dari tutorial saya yang terbaru, jangan lupa ya klik tombol subscribe. Ini adalah dokumen HTML yang di dalamnya terdapat CSS. Rekan-rekan bisa melihat cara penulisannya ya. Di sana ada 3 komponen yang penting di dalam penulisan CSS. Yang pertama adalah selektor. Ini yang disebut selektor, table, caption, terus ini td, th, dan seterusnya. Kemudian komponen yang kedua adalah properti. Ya, ini contohnya border spacing, font size, font weight, dan seterusnya. Dan komponen yang ketiga, yang terakhir adalah nilai dari propertinya. Ini nilai propertinya. Istilah selektor tidak hanya dijumpai dalam CSS. Jika rekan-rekan belajar jQuery, istilah selektor juga dipakai. Rekan-rekan bisa lihat di sini, satu selektor bisa berisi lebih dari satu properti. Ini ya, yang seperti di ini caption. Dan beberapa selektor bisa memiliki properti yang sama. Nah ya, ini contohnya. Selektor ini biasanya disebut group selektor. Sebelum membahas lebih detail mengenai selektor, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana mengkaitkan CSS dengan HTML. Saya akan buka dulu sebuah file HTML untuk kita coba-coba bagaimana mengkaitkan CSS ke dokumen HTML. Ada 3 cara untuk mengkaitkan CSS dengan HTML. Yang pertama, menggunakan metadata style. Ya, seperti ini saya kasih contoh. Ini metadata style. Cara ini disebut dengan internal CSS. Kemudian yang kedua adalah menggunakan atribut style pada elemen. Jadi di sini ada satu contoh elemen namanya div. Nah, untuk menambahkan style, saya menambahkan atribut style. Ya, seperti ini. Cara ini dinamakan inline CSS. Kemudian yang terakhir, cara yang ketiga adalah menggunakan file CSS yang terpisah dari dokumen HTML. Ini saya sudah buat satu contoh file CSS namanya style.css. Nah, untuk mengkaitkannya kita bisa meletakkannya di dalam ini elemen head. Misalkan saya letakkan di sini. Cara penulisannya sebagai berikut. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat prioritas dari masing-masing cara. Sebelumnya saya tutup dulu ini file-file yang lain agar kita bisa fokus pada pembahasan ini. Kita lihat ya isi dari file style CSS. Nah, di sini elemen div saya kasih warna merah. Jadi ketika file HTML ini dibuka di browser, ini saya buka ya, tulisan yang ada di dalam elemen div berwarna merah. Tetapi kemudian katakanlah saya menulis sebuah CSS di dalam metadata style seperti ini. Jadi sama dengan yang di dalam file style,
hanya warnanya saja yang berbeda. Kalau di dalam file style CSS warnanya merah, kalau di dalam metadata style warnanya hijau. Nah, apa yang terjadi dengan tulisan yang ada di dalam elemen div? Mari kita lihat ya. Saya save dulu. Nah, sekarang warnanya menjadi hijau. Jadi kita lihat di sini bahwa CSS yang ada di dalam metadata style akan menggantikan CSS yang ada di dalam file style.css. Ini dikarenakan metadata style ditulis setelah elemen link. Nah, ini akan berbeda jika elemen link yang mereferensikan style CSS berada di bawah metadata style seperti ini. Jika posisinya seperti ini, maka CSS yang ada di dalam metadata style akan digantikan oleh CSS yang ada di dalam file style.css. Jadi seharusnya warnanya adalah merah. Kita lihat ya. Ya, elemen div sekarang berwarna merah. Jadi di sini jika ada dua jenis cara penulisannya, inline dan eksternal, rekan-rekan harus memperhatikan posisinya. Kemudian yang ketiga, ini inline CSS. Misalkan saya tulis color blue, jadi warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, inline CSS ini akan mereplace baik itu inline CSS maupun external CSS. Jadi tulisannya di dalam elemen div ini pasti berwarna biru. Oke, saya save dulu ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah berganti warnanya menjadi biru. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa inline CSS memiliki prioritas yang paling tinggi. Oke, saya hapus ini yang inline CSS. Sebab saya akan memperlihatkan lagi prioritas antara inline CSS dan external CSS. Oke, saya kembalikan terlebih dahulu metadata link di atas metadata style. Saya buka kembali file style CSS-nya. Misalkan penulisan CSS-nya menjadi seperti ini. Jadi elemen div ditambahkan dengan nama kelasnya. Nama kelasnya ini prioritas ya. Nah, ini. Tekan kelas sama dengan prioritas. Jika pada contoh sebelumnya, maka CSS yang ada di dalam file style CSS akan digantikan dengan CSS yang ada di dalam metadata style, karena posisi metadata style ada di bawah metadata link. Sekarang kita lihat apakah dengan mengubah cara penulisan di dalam file CSS hasilnya akan seperti contoh yang terdahulu. Kita lihat. Di sini warnanya merah. Jadi CSS yang ada di dalam metadata style tidak menggantikan eksternal CSS. Tetapi jika CSS di dalam metadata style menggunakan cara penulisan yang sama, ya di sini saya tambahkan kelas prioritas. Seharusnya tulisan yang ada di dalam elemen div ini berubah menjadi hijau. Kita lihat ya. Ya, sudah berubah menjadi hijau. Jadi selain posisi, cara penulisan juga akan menentukan prioritas. Ya, perhatikan sekali lagi, ini harus sama cara penulisan selektornya. Jadi perhatikan cara penulisan selektornya. Kemudian yang kedua, perhatikan di dalam elemen div ini ada dua atribut, yaitu ID dan class. Sekarang CSS di dalam file style CSS saya rubah menjadi nama ID-nya.
Nama ID-nya coba ID 1. Sedangkan di dalam metadata yang digunakan adalah nama kelasnya. Apakah CSS yang ada di dalam metadata ini akan menggantikan CSS di dalam file style.css? Mari kita lihat. Oke, ternyata CSS di dalam metadata style tidak menggantikan eksternal CSS. Ini berarti atribut ID memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada atribut kelas. Jadi jika kita ingin CSS di dalam metadata style menggantikan atau mereplace eksternal CSS, ya dalam kasus ini selektornya disamakan menggunakan ID. Nah, ini pasti tulisan di dalam elemen div akan berubah menjadi hijau. Mari kita lihat hasilnya. Nah, warnanya sudah berwarna hijau. Oke, saya akan simpulkan mengenai prioritas eksekusi. Yang pertama, prioritas tertinggi ada di dalam inline CSS. Kemudian yang kedua, antara internal dan eksternal CSS, prioritas ditentukan oleh posisinya. Ya, dalam contoh ini, metadata style memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada eksternal CSS karena ditulis setelah metadata link. Kemudian yang kedua, yaitu cara penulisannya. Selektor yang penulisannya lengkap, ya seperti contoh tadi, div.prioritas memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada CSS yang hanya menggunakan nama elemen sebagai selektor. Dan yang ketiga, selektor menggunakan atribut ID prioritasnya lebih tinggi daripada selektor yang menggunakan atribut kelas atau yang hanya menggunakan nama elemen. Oke, itu mengenai cara penulisan CSS dan bagaimana mengkaitkannya dengan dokumen HTML. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit mengenai atribut href yang ada di dalam metadata link. Di sini isi dari atribut href adalah nama file CSS-nya. Nama file bisa langsung ditulis di dalam atribut ini jika filenya ada di dalam satu folder dengan dokumen HTML-nya. Nah, dalam contoh ini file style.css itu satu folder dengan dokumen HTML. Nah, bagaimana jika file CSS-nya ada di dalam satu subfolder? Ya, misalkan ini ada satu subfolder, saya kasih nama style. Kemudian ini dipindahkan di dalam subfolder style. Oke, ini yang metadata cell saya hapus saja. Sekarang kita lihat penampilan dari dokumen HTML ini. Nah, di dalam elemen div warnanya hitam. Artinya CSS yang ada di dalam file tersebut tidak dieksekusi. Hal ini dikarenakan browser tidak menemukan file yang bersangkutan karena filenya sudah tidak ada di dalam satu folder yang sama. Untuk memperbaikinya, dalam href ini harus ditulis nama subfoldernya. Dalam hal ini style. Nah, seperti ini. Kita lihat ya hasilnya. Harusnya warnanya sekarang udah merah. Ya, warnanya sudah merah. Oke, itu mengenai atribut href dalam metadata link. Selanjutnya saya akan membahas mengenai selektor. Selektor memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah selektor sederhana atau simple selector. Selektornya bisa berupa elemen HTML, ID, dan kelas elemen.
Yang kedua adalah kombinator CSS, yang merupakan kombinasi dari beberapa selektor sederhana. Kemudian yang kedua, pseudo class selector. Maaf, itu yang ketiga ya, pseudo class selector. Kemudian yang keempat adalah pseudo element selector. Dan yang terakhir adalah atribut selector. Dalam video ini saya akan membahas lebih detail simple selector. Sedangkan untuk 4 selektor yang lain akan dibahas di video tutorial selanjutnya. Saya sudah buatkan sebuah file HTML yang di dalamnya ada CSS yang menggunakan simple selector. Kita lihat elemen apa saja yang ada di dalam dokumen HTML ini. Di sini ada 3 buah elemen yang sama, yaitu div. Yang pertama tidak memiliki ID atau atribut yang lain. Yang kedua memiliki atribut ID, dan yang ketiga memiliki atribut class. Seperti yang saya sebutkan tadi, simple selector bisa berupa elemen HTML ya, ini div, elemen HTML-nya. Kemudian bisa berupa ID, dan yang ketiga bisa berupa class elemen. Penulisan untuk ID ini ada keterangannya, bisa juga ditulis div terus pagar simple selector. Tapi biasanya ini jarang digunakan karena ID di dalam satu dokumen HTML tidak boleh memiliki nilai yang sama. Jadi ID harus unik di dalam satu dokumen HTML. Oleh karena itu cukup menggunakan format seperti ini. Sedangkan untuk kelas, ya di sini juga ada keterangannya, bisa juga ditulis dalam format div.simpleSelector. Sebab nama kelas bisa digunakan oleh elemen yang berbeda. Tapi karena dalam contoh ini kelas simple selector hanya digunakan di satu elemen, jadi nggak masalah kalau hanya ditulis seperti ini. Tapi jika ada elemen lain, misalkan elemen P atau elemen paragraf yang menggunakan nama kelas yang sama, maka sebaiknya ditulis juga nama elemen di depannya. Dan di sini elemen div yang pertama tulisannya coklat. Kemudian yang kedua menggunakan warna yang berbeda, demikian juga dengan div yang ketiga. Ya, kita lihat ini penampilan dari 3 elemen tersebut. Oke, ini tampilannya. Jadi tiga-tiganya memiliki warna yang berlainan. Oke, itu saja video tutorial yang pertama. Di video berikutnya kita akan membahas lebih detail selektor-selektor lainnya.